Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Ponia, alumni Gontor Putri tahun 1996. Saat ini saya sedang menekuni usaha kuliner, khususnya di bidang produksi bluder. Bluder, seperti yang kita lihat, adalah oleh-oleh khas Kota Madiun yang dulunya merupakan roti kuno warisan kolonial Belanda. Dan di Kota Madiun, oleh-oleh yang paling dicari saat ini adalah bluder. Untuk itu, saya mulai memutuskan untuk membuka atau memproduksi bluder yang kami sebut dengan nama bluder cinta. Kami sebut cinta karena memang supaya lebih mudah untuk dilafalkan dan juga untuk diingat. Selain cinta, nama yang mudah diingat, tentu saja kami juga menghadirkan warna tersendiri, yaitu warna biru. Main color yang sangat mudah diingat dan sangat hangat, bisa dibawa oleh segala kalangan pria dan wanita, juga dari segala usia. Bluder cinta memiliki berbagai macam rasa, kurang lebih ada sekitar 17 varian rasa. Dan yang membedakan bluder cinta dengan yang lain adalah salah satu keunikannya memiliki rasa sambal pecel. Ya, menyatukan dua kuliner kebanggaan Kota Madiun, bluder dan sambal pecel. Selain itu, bluder cinta pun juga menyediakan berbagai macam kemasan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mulai dari isi 10, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Isi 5 dan isi 3 merupakan kemasan favorit untuk konsumen yang akan mengadakan hajatan semacam mantenan ataupun sunatan. Juga ada juga yang isi 2 ataupun isi 1 untuk arisan maupun rapat. Kemudian juga ada kemasan oleh-oleh yang isi 10 dan juga isi 6. Selain ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, juga ada di Instagram, di WA, dan juga bisa di Facebook. Juga Bapak Ibu semuanya bisa order di web kami bludercinta.com. Semua link akan kami hadirkan di akhir video ini. Terima kasih dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancara 100 pengusaha alumni Gontor. Mohon doanya, mudah-mudahan ini juga bisa saya tuliskan sebagai hadiah tahun 2026 untuk 100 tahun Gontor. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan Zoom ke Madiun, ya. Ustazah Mila Ponia, ya. Saya panggilnya kakak aja deh. Kakak Mila, apa kabar? Alhamdulillah, Ana Ustaz, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ana juga dalam keadaan baik ini. Alhamdulillah, ya Ustaz. Ini kakak Mila ini di Gontor Putri tahun berapa? Tahun lawas ini Ustaz. Tahun masuknya Kita sih tahun flashback dulu 90 deh. ya. Tahun masuknya tahun 1990, awal dibukanya Gontor Putri di Mantingan itu Ustaz. Angkatan pertama berarti ya. Ya betul, waktu itu saya SMP kelas 1. Begitu dengar di Wardun ya, lihat Wardun, baca Wardun itu kok tertarik gitu. Terus akhirnya saya izin sama orang tua, meskipun ya setengah hati ngizinin, akhirnya nggak tahan melihat keinginan kuat dari putrinya ini. Akhirnya ya mau nggak mau dianterin juga akhirnya ke Mantingan itu. Asli Dan mana? alhamdulillah masuk. Waktu Asli itu mana? saya masuk konsulatnya Banyuwangi Ustaz. Saya baru Oh, pindah betul. dari Bandung. Iya, Oh, konsul Banyuwangi. konsulatnya Banyuwangi, betul. Ya, cuman karena saya juga baru pindah ke Banyuwangi, jadi bahasa Jawanya juga masih belum tahu kan, pindah dari Bandung Ustaz saya. Oh, dari Jadi Bandung. Bandung ya, pindah ke bahasanya Banyuwangi. masih mulah batoh Ustaz ya. Oh, Jadi cocok begitu masuk pemantingan itu nggak pakai bahasa daerah kan, gitu nggak pakai bahasa iya, daerah, iya. jadi
bahasa Indonesia malah pertama kali karena berjumpa langsung dengan orang-orang atau teman-teman yang dari berbagai daerah. Nah, di Angkatan situ pertama berarti ya, angkatan pertama dari Adi. Saya turun lagi kelas 1. kelas satu. Oh, Iya, betul. kelas satu, terus kan baru ada ya, berarti pengurus organisasi kelas 3 kelas 4 ya udah pengurus dong. Asik. Nah, iya, waktu itu mungkin dipaksa untuk menjadi pengurus Ustadz ya waktu itu sudah ada. Jadi periode pertama itu sudah ada ketua PPM-nya. Kemudian juga di tahun kedua juga sudah ada dan memang masih kelas 1 gitu. Ada yang juga kelas 3 eksperimen pada waktu itu Ustadz, bukan taksipi. Waktu itu Ah, masih namanya eksperimen. Ya Ustadz ya, benar ya? tajribi ya betul, namanya Eh, tajribi waktu itu, tajribi. eksperimen ya. Ya, kalau bahasa anunya bahasa Inggrisnya kan eksperimen waktu itu Ustadz ya, Eksperimen betul tajribi. ya. Ya, nah itu saya di kelas 4 naik kelas 5 itu ketua PPM yang keempat berarti saya. Ketua PPM kelas 4. Enggak, kelas 5, kelas 5. Oh, kelas 5 Kelas ya. 5. Kelas Oh, 4-nya itu saya menjabat sebagai Kismul Iklam. Ismul Ilam. Oh, sama dong kita. Ya. Oh, iya. Makanya saya juga passionnya ke arah-arah seperti ini kan. Jadi ketika lulus itu saya malah jadi penyiar radio saat di Banyuwangi. Lulus tahun 96. 6, ngabdi tahun 97. Iya, Ngabdi setahun. ngabdinya setahun. Ngabdi setahun di Gontor Putri Di situ. Gontor Putri mantinya. Iya. Oh, di Gontor Putri. Setelah itu kuliah atau gimana? Nah, karena di Gontor Putri kan kita khidmat sekalian dengan kuliah, ya waktu itu saya kuliahnya di Pantingan Ustadz sekalian. Oh, kuliah di sana Ya, ya. iya betul. Jadi ustadzah-ustadzahnya semuanya wajib kuliah. Oh, 1 tahun kuliah di sana. Iya Setelah itu betul. Setelah itu lanjut saya kemana? pulang. Karena eh, waktu itu saya mau ke Mesir, orang tua saya kan tidak menyetujui ya, terutama ayah saya. Karena emang dari awal saya masuk ma'had pun ayah saya itu yang paling tidak setuju. Jadi pada awal-awal pertama masuk ke Mantingan itu kan dalam 1 tahun itu saya sakit Ustaz, dan masuk ke rumah sakit itu dirawat di rumah sakit itu 3 kali dalam 1 tahun. Ayah saya kan marah ya gitu. Terus akhirnya udah pulang aja gitu. Wah, tapi saya kan nggak mau Ah, alat dawam dong. oh, nggak mau ya? Iya, jadi kuat-kuatan sama ayah saya. Iya, waktu itu kuat-kuatan sama ayah saya. Akhirnya ayah saya yang mengalah. Ya udahlah kalau begitu. Nah, ayah saya nangis waktu itu. Tapi sayanya yang masih kuat, kekeh pengen di Matingan. Oh, luar Akhirnya biasa ya. ketika itu, iya, ayah saya tuh pengennya udah pulang aja, katanya tuh gitu. Ah, Ayah saya juga semakin sepuh, semakin tua, inginnya tuh ya dirawat sama anaknya kan gitu. Tapi ah, oke. kewajiban berkhidmat itu setiap pengabdian, ayah saya akhirnya ya sudah mau lagi gitu. Nah, ketika sudah selesai khidmat itu, saya berencana untuk pergi ke belajar lagi ke Mesir itu, tapi ternyata ayah saya nggak ngizinin. Ayah saya nggak ngizinin, akhirnya ya sudahlah kuliah di sini aja, kuliah di Banyuwangi, gitu gitu. Oh ya udah gitu karena emang ayah saya kan juga sakit, saya juga nggak tega Pengen gitu. tungguin anaknya lah. Mm-mm. Akhirnya ya sudah saya pindah ke Banyuwangi usaha. Nah, tapi ternyata di Banyuwangi itu apa yang dijanjikan ayah saya untuk ngajar di satu tempat, qadarullah kepala sekolah teman ayah saya itu dipindah, Hmm. dimutasi gitu. Jadi ayah saya juga bingung. Nah, saya pun juga demikian. Kemudian pada waktu itu eh, pas ada pembukaan rekrutmen penyiar radio Habibullah Ustaz, radio Islam pertama di Banyuwangi, Oh, dan saya oke. daftar. Ya, saya daftar. Alhamdulillah, karena mungkin kebiasaan jadi Kismul Ilham ya Ustaz ya, news reader Ah, ya. ah. Akhirnya, Alhamdulillah saya keterima sebagai penyiar berita waktu itu. Hmm. Nah, Oh, disitulah sempet ya. Berapa lama itu jadi penyiar? em, dari tahun berapa ya? Tahun 2000 apa 99 gitu Ustaz ya. Saya di situ, kemudian apa namanya 2 tahun 3 tahun gitu rasanya di sana itu. Udah terlanjur
cinta, seneng dengan kondisi yang ada pada waktu itu, dan alhamdulillah jodoh pun datang pada waktu itu tahun 2002. Hmm. Akhirnya niat untuk meneruskan kuliah pun gagal. Nggak jadi kuliah. Jadi nggak kuliah lagi ya pada waktu Oh, itu. Ya udah akhirnya ya eh, jadi istri soleh. ya ya. Iya, pada waktu itu saat begitu. Oke. Sekarang mulai jadi pengusaha itu gimana itu prosesnya itu? Mulai Iya, kapan itu? sebetulnya di dalam pondok pun kita sudah dikenalkan dengan dasar berdagang Ustadz ya. Ini salah satu Oke. contoh. Terkadang kita ada bazar ya Ustadz. Jadi setiap Furoyah itu kita diwajibkan untuk apa ya namanya masak atau membuat makanan kemudian dijual. Oh Jadi gitu. ada perwakilan. Iya, waktu itu gitu Ustaz. Nah, Oh, masak saya apa? iya karena saya kurang begitu tertarik sama soal masak memasak pada waktu itu. Ah, Jadi saya nggak begitu tertarik dengan hal-hal tersebut gitu. Karena memang saya lebih tertarik kepada hal-hal yang lebih teknik Ustaz gitu. Jadi kayak ya itu kayak Islam kan hubungannya dengan kelistrikan, misalnya dengan apa ya, dengan sound system. iya kan kayak hal-hal yang semacam itu Ustaz ya. Jadi Ya. kurang tertarik ke 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 hal-hal yang seperti itu memasak, keibuan saya kurang pada waktu itu. Jadi eh, ketika saya menikah pada waktu itu ya dalam pikiran saya ya saya ini dididik sebagai seorang guru gitu. Saya Oke. senang mengajar. Saya suka mengajar memang. Saya sejak Hmm. kecil sebelum masuk pondok pun saya sudah bercita-cita ingin menjadi guru agama waktu itu. Oh, pengennya jadi Oh, guru. iya memang karena memang mungkin turunan ya. Ayah saya juga seorang guru waktu itu sebelum jadi ABRI itu Oh, ayah oh. saya seorang. Nah mungkin saya juga senang ya. Saya senang bercanda sama anak-anak. Saya suka ngajarin sama anak-anak gitu. Jadi senang aja kalau kalau ngajar itu saya suka. Nah tapi kenyataannya ketika saya menikah pun saya juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan karena Hmm. saya sudah nyaman ingin ingin jadi ibu rumah tangga full gitu. Nah, Ya. tapi kemudian ya suami saya pada waktu itu mengarahkan saya untuk berbisnis Hmm. gitu. Ya, nah dari situlah akhirnya mulai terasahlah apa ya bakat bisnis saya itu ternyata bakat terpendam ya Zat. Kalau saya akhir-akhir ini ya sebelum-sebelum ini kan saya juga mulai bukan mulai saya bisa merasakan atau saya mulai mengikat yang benang merah kemarin-kemarin itu ternyata Ah. saya memiliki dominan tekanan yang katanya itu lebih cenderung ke dagang Zat ya gitu. Oh. Saya ngerasa gini, oh padahal saya secara akademik itu alhamdulillah saya menamatkannya di Ma'had itu mumtaz Ustadz ya. Ah. Saya malah pada waktu itu kayak kegiatan pramuka atau seni kayak gitu saya nggak suka. Saya lebih senang ya, tapi ternyata ada beberapa eh, ciri-ciri otak kanan itu ada di saya gitu. Nah, Ya. disitulah saya akhirnya mengasah diri saya sendiri, apa ya, mempush diri saya sendiri harus bisa. Berarti saya harus bisa menggerakkan nih gimana caranya bakat terpendam saya ini harus bisa dikeluarkan. Nah, karena mungkin ada percikan dari suami saya pada waktu itu, ayo harus dagang nih ini kita Hmm. supaya bisa mencukupi supaya kita bisa menabung lebih banyak begini 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 akhirnya saya berusaha itu dan waktu itu saya dikenalkan sama usaha jamur Mulainya budidaya jamur. jamur tiram iya waktu itu budidaya Budidaya. jamur. Hmm, jadi produksi sendiri Ustadz waktu itu saya Produksi jamur. produksi jamur tiram betul saya gimana caranya membuat apa itu ya namanya saya sampai lupa itu ya. Backlog. Ya, medianya terus saat backlognya itu medianya itu gimana caranya dicampur sekamnya itu kemudian Ah. di apa dikukus Kukus. ya itu dikukus ya pakai drum yang gede banget itu sampai malam-malam begadang gitu saya udah sampai digembleng kayak gitu sama sama suami saya pada waktu itu. Nah Bikin sampai akhir rumahnya juga. apa ya? Bikin Oh iya rumah jamurnya juga.
Betul, bikin rumah jamurnya juga Ustadz itu. Jadi saya setiap hari pada waktu itu setelah 6 bulan kita kan mulai panen ya saat kan musim hujan tuh. Jadi panennya banyak banget. Nah, itu saya manenin sendiri, saya timbangin sendiri, saya bungkusin sendiri, saya jual sendiri ke pasar. Jam 2, jam 3 dini hari itu saya udah ke pasar waktu itu. Iya, Berani jadi ya? berani dong. Itulah dari situ saya ngerasa eh, apa ya? Nggak tahu kekuatan dari mana ketika itu ya. Seorang ya mungkin karena saya masih lebih muda saat pada waktu dan anak saya kan masih masih balita ya waktu itu. Jadi Ah, semangat semangat juang itu tinggi sekali pada waktu itu dan ya waktu hmm, itu masih pakai tenaga gitu, masih pakai tenaga kan belum belum ada internet yang apa ya membudidaya seperti saat ini saat ya betul, masih betul. belum luas lah gitu. Jadi masih offline semuanya, masih dari mulut ke mulut, masih mengikuti apa ya cara-cara tradisional lah zaman dulu saat dari pasar ke pasar saya nawarin dari eh, bakul ke bakul, bakuler gitu saat. Nah, saya sempat Ah, mengalami hal tersebut. Tapi memang dari hal-hal seperti itu akhirnya membuat eh, apa ya pikiran saya itu terbentuk. Oh, ternyata ada ya peluang-peluang bisnis yang bisa saya rengkuh gitu. Jadi setelah itu saya baru bisa bisa mulai menumbuhkan peluang. Misalkan saya melihat sesuatu, oh ini ada peluang bisnis di daerah sini nih, di bagian sini masih belum tersentuh nih, oh ini ada peluangnya di sini. Nah, itulah berarti sense of bisnis saya tuh mulai terasa di situ. oke. Ya, dikit-dikit begitu. Berapa lama itu jamur? Nggak lama Ustaz, sekitar 1 tahun kurang itu saya pada waktu itu hamil anak kedua, tapi terus KET kan di luar kandungan. Saya dioperasi. Nah, karena saya tiba-tiba sakit yang seperti itu, kemudian berhentilah kegiatan Berarti, berdagang tadi sudah oke. berhenti. Total. Akhirnya dijual lah semuanya kepada rekan kami pada waktu itu. Nah, setelah selesai sakit, pulih gitu, saya mulai bengong lagi di rumah. Ini ngapain nih? Ternyata enaknya dagang gitu. Nah, itu saat saya mulai melirik usaha ini Ustaz, apa namanya? Makaroni. Makaroni. Makaroni yang ya saya beli dari distributor besar, saya bawa ke rumah itu naik motor Ustaz itu saya sendirian, anak saya sekolah TK waktu Udah itu matang saya ya? bawa. Kenapa? Iya udah matang, udah matang. Udah matang. Matang. Saya bawa ke rumah 1 bal dulu saya coba, saya bungkusin satu-satu, kemudian saya tawarkan ke toko-toko. Tapi pertama kok kurang ya gregetnya ini ya. Apa ya yang bikin supaya para pedagang ini mau nih nerima jualan saya? Saya Ah, punya pikiran, oh berarti memang kurang apa ya? Kurang ada magnetnya nih biar mereka apa ya senang sekali untuk menjualkan. Nah, saya ya. berpikir waktu itu, oh berarti gini mungkin saya kasih pemicu supaya mereka senang menjual produk saya itu setiap satu lusin makaroninya itu mendapatkan 1 piring cantik. Oh, Iya. Dan waktu itu saya juga hunting yang namanya piring lusinan murah ini sampai ke pelosok pasar terdalam dan hmm, alhamdulillah dapatlah yang unik, cantik lah itu. Nah, yang kira-kira bikin orang begitu ngeliat, tertarik, aku mau nih gitu. Padahal ya. kalau secara untung ya nggak banyak-banyak amat, Set, makaroni kecil gitu loh, Set. Ah, ah, ah. Benar ternyata jurus itu gitu. Jadi membuat orang-orang itu mau menjualkan produk Balkan saya ya. itu karena ini itu Ustaz. Jadi saya apa ya? Oh, ternyata begini ya. Jadi harus ada imbal baliknya. Nggak cuma sekedar kita dagang aja, tapi ada seninya di situ. Karena memang yang seperti saya itu banyak sekali. Tinggal kita apa yang Ah, berbeda yang ditawarkan ke mereka. Nah, itu yang saya pelajari. belajar lagi gitu ya. Iya, betul. Tapi itu pun nggak lama karena eh, apa ya? Pada waktu itu ya keterbatasan tenaga ya, Tat ya. Karena anak sudah Ya. mulai besar, kan saya harus lebih fokus sama anak saya. Gitu. Nah, terus kemudian eh, adik adik ponakan saya itu memiliki bisnis jilbab. Ya, Jilbab. memiliki bisnis jilbab yang dia ambil dari distributor Surabaya.
Nah, itu gandeng saya. Nah, saya pun begitu melihat peluang ini, saya langsung berpikir, ah, saya pun bisa cari distributornya. Gitu. Saya cari Ya. distributor lain yang dari Bandung. Waktu itu namanya Sasmira. Nah, Oh, oke. saya jadi barengan nih dengan punyanya adik saya jualkan juga. Saya pun juga punya Sasmira dari Bandung itu juga saya jualkan juga. Alhamdulillah respon toko-toko mitra-mitra itu sangat baik, Ustaz. Karena pada Hmm. zaman itu di tahun 2007, Pak, 2006, 2007 itu eh, bisnis jilbab sangat sedikit dan orang yang menggunakan jilbab juga masih sedikit Ustaz. Mungkin baru pada mulai muncul yang mau menggunakan jilbab itu dan masih sangat sulit hanya di daerah-daerah tertentu aja yang menjual hijab pada waktu itu. Masih masih monte-monte itu loh Ustaz yang pernik-pernik gitu loh pada Ya, waktu itu. ya, ya, ya. Nah, laris manis sampai akhirnya tahun 2011 saya jatuh sakit lagi. Saya keguguran itu Masya. di tahun 2011 itu. Nah, akhirnya karena saya keguguran ya otomatis saya off lama. Tapi sebelum saya keguguran itu bisnis jilbab saya kan sudah jalan lancar pada Ya. waktu itu. Adik ponakan saya ngajak saya, ayo Mbak, kita bikin produksi aja kalau gitu karena kita udah punya pasar nih gitu ya. Oh iya, Hmm. karena pasar itu ada permintaan yang tidak dimiliki oleh distributor kami gitu. Oh, Pada oke. waktu ciput itu Ustaz. Ciputnya tuh mereka minta-minta ada yang ciput anti pusing, ciput antem, kemudian ciput ninja pada waktu itu macam-macam dan ternyata distributor kami itu Spesifik belum ya. punya. Iya, akhirnya kita berpikiran, ah iya kenapa kita nggak bikin aja? Nah, karena basic saya bukan penjahit, adik saya pun juga bukan penjahit, akhirnya kita punya pikiran, ah kita kerjasama aja nih sama SMK. SMK yang Hmm. ada apa namanya? Tata tata busana. Sana. Di Madiun itu kita kerjasama. Nah, kita langsung buka lowongan. Alhamdulillah tuh Ustaz, ada yang mau ngelamar satu dua orang lah waktu itu ya. Karena kita masih awal, kita berani ngerekrut satu dulu. Nah, itu perangkap ya penjahit, ya motong gitu ya. Kalau kita bikin pola. Nah, bikin pola pun karena kita bukan dari ahlinya, gimana caranya kalau kita nyari ahlinya pemotong itu kok nanti bayarnya mahal Ustaz ya. Akhirnya kita Ya. dengan yang sangat minim budget, kita punya pikiran seperti ini nih saat nih. Gampang. Ini kan kelihatan nyata nih jilbab ini. Ayo kita beli jilbab yang paling nyaman, paling enak dipakai, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita lihat, oh jahitnya dari mana, Ya. jenis jahit seperti apa, nanti bagaimana. Nah, setelah itu kita beberkan setelah itu. Nah, setelah dibeberkan, kita bikin pola di kertas. Setelah Hmm. bikin pola, baru kita tempelkan di kain yang kita sudah beli. Nah, itu baru dicoba Sih. sama anak SMK tadi dijahit. Alhamdulillah cocok, Ustadz. Kita Oh. tawarkan ke mitra-mitra di toko-toko itu dan alhamdulillah mereka sangat menerima. Oh, ya Hmm. udah kalau gitu oh berarti bisa. Nah, akhirnya kita cari merek lah namanya Lila Hijab waktu itu kita kita Oh. Lila Hijab kenapa ya? Karena ada artinya lila kita Allah. LEE Oh, ya, ya. Lila Hijab. Nah, itu sejak tahun 2009 zamannya masih BlackBerry saat Android belum ada itu. Jadi masih sebar-sebar pin, pin BB Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Itu saya jadi step-stepnya itu pada tahun 2019 saya keguguran itu saya off dulu tapi alhamdulillah pabrik sudah berdiri Ustaz. Pabrik konveksi itu sudah berdiri. Penjahitnya pada waktu itu ada 12 orang, Oh, pemotong ada dua, kemudian bagian marketing, sales itu juga sudah ada Ustaz pada waktu itu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Jadi meskipun saya sakit, kondisi saya off, betul. tapi produksi masih tetap bisa jalan. Dan Android pun juga sudah mulai muncul waktu itu Ustaz. Jadi sudah mulai dipermudah lah. Instagram dan lain sebagainya, endorse, zamannya FFF, follow, for follow waktu itu masih saya ikuti. Oh, oke. Iya, jadi tugas saya waktu itu marketingnya, adik saya, adik ponakan itu di produksinya. Jadi klub Hmm. usaha saya memang tidak bisa jahit, adik saya juga nggak bisa, tapi kan dia mungkin manajemen produksi dia lebih tahu. Kalau saya di marketingnya, Ustaz, gimana caranya saya memasarkan produk-produk yang sudah ada, itu bagian saya waktu itu. Ketemu Alhamdulillah berjalan. Bluder kapan? Nah, ini
ketika alhamdulillah jalan di tahun 2016 suami saya itu kita mulai mulai ada pemahaman baru yang lebih saya yakini waktu itu saja karena waktu itu kan ayahnya anak saya itu ada di leasing saja kerjaannya tuh di leasing jadi saya mencoba untuk bilang lah pelan-pelan gitu ya saya coba untuk luruskan mudah-mudahan ini memang kita cari keberkahan nih dalam rumah tangga kita jangan sampai ada hal-hal yang mengotori apalagi kita punya anak. Ya. Awalnya nggak mau tuh, awalnya nggak mau keluar Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting kerjaannya halal ini. Tapi ini sama-sama. Saya masih aja berdiskusi panjang sampai akhirnya suami saya mantap di tahun 2016 tuh resign. Resign lah suami saya. Setelah itu, eh, setelah resign, ya saya bilang, ayo bantu saya di konveksi. Tapi kelihatannya bukan passionnya di konveksi. Jadi ya nggak mau ogah-ogahan, males kayak gitu ya. Ya cuma mendampingi saya saja pada waktu itu. Ya sudah. Nah, qadarullah Ustaz, eh, tahun 2017-18 itu memang omsetnya konveksi itu mulai turun seiring dengan banyaknya godaan, godaan banyak apa ya, banyak kompetitor yang sudah mulai lebih murah, Cina usaha-usaha ya. sudah iya sikut-sikutan di pasar kan gitu. Dan kemudian juga ditambah dengan anak-anak penjahit saya yang dulu saya terima mereka lulusan SMK atau fresh graduate, sekarang sudah mulai memasuki usia menikah. Satu demi satu mereka menikah. Yang dilarang oleh suaminya, kemudian hamil langsung juga nggak bisa kerja, Ya. setelah hamil juga nggak bisa kerja dan sebagainya. Akhirnya mencari penjahit yang loyal lagi itu nggak mudah Hmm. yang punya spek yang sama dengan sebelumnya juga nggak mudah Ustaz. Akhirnya ya sudah, karena saya juga tidak konsen ke situ, anak saya juga semakin besar, perlu perhatian saya dan mulai cerewet banget, sangat kritis banget ketika saya pegang HP, apalagi saya kan marketingnya Ustaz ya. Dikit-dikit saya Ya. HP, anak saya itu udah wah wis pokoknya nggak bisa lah di anu ya Ustaz ya. Akhirnya ya saya juga mulai menjarangkan datang ke konveksi dan ya sudah bisa ditebak lama-kelamaan omset turun turun turun. Jadi ketika suami saya itu resign di tahun 2016, memang dalam kondisi sudah mulai menurun juga. Di tahun 2021 off itu konveksi saya sudah off 2021. Tapi sebelum off tahun 2018 akhir, itu suami saya sama saya itu punya eh, apa ya? Punya rencana, ayo kita bikin bisnis baru. Dia mempunyai ide gimana kalau kita bikin bluder. Lah, wong kita ini bukan basicnya bakery kan gitu ya. Bukan basicnya bakery, gimana kita caranya bikin roti. Apalagi saya ini masak memasak itu hanya sebisanya aja Ustaz. Yang penting anak saya suka, suami saya juga nggak rewel gitu kan ya pada waktu itu ya. Saya masak gitu aja. Tapi kalau untuk roti-rotian yang sejenis bluder itu kan spesifik banget Tapi ya. Iya, Jelas-jelas bisa betul. Luder itu kan karena memang rasanya, teksturnya, wanginya, dan sebagainya itu disebut luder. Kalau cuma sekedar bikin roti biasa, saya rasa nggak bisa disebut luder gitu kan. Ya. Tapi akhirnya saya dan suami saya bertekad pasti bisa. Nah, udah kita mulai berusaha mencari resep-resep ya, ngumpulin resep-resep, kemudian kursus-kursus dan lain sebagainya, sampai akhirnya di tahun 2019, bulan Februari, itu kita mantap. Bismillah, ini kayaknya sudah enak nih bludernya ini. Ayo, Hmm. kan sudah tester ke teman-teman, ke saudara, kritikan, saran sudah kita telan, sudah kita aplikasikan, ya Ustaz ya. Dan sudah semakin baik, banyak juga yang bilang, oh ini sudah layak jual, layak disebut bluder nih. Oke, tinggal packagingnya nih, kelengkapannya yuk. Nah, ya sama anak saya yang waktu itu sudah SMA, kan anak kekinian ya Ustaz ya. Jadi Ya. saya ayo dek kita ke percetakan nih, kita desain. Saya desain nih sama anak saya Ustadz berdua ke desainer di percetakan Madiun. Akhirnya kita tapi kan sebelum ke sana kita mikir-mikir dulu namanya apa, nanti bentuknya Ya. seperti apa kan gitu. Saya juga, Dek, warna itu penting. Oh iya ya, warna itu sangat penting. Ayo kita pikirkan karena kita harus punya main color ya Ustadz ya. Jadi Betul. jadi
blender kita ini apa, produk kita ini apa gitu. Jangan sampai nanti warnanya hijau, merah, kuning. Nah, itu kan nggak jelas nih kita ada di mananya gitu. Tapi sebelumnya memang saya riset dulu, nah sebelum saya menentukan uh, blender gitu. Setelah saya dan suami itu sudah bisa membuat resep yang pas, yang cocok, saya juga melihat, bentar nih, kita mau ada di posisi yang mana? Karena di Madiun sudah ada pabrik raksasa Tuh. builder Dan yang udah sudah sangat terkenal brandnya kan. besar. Saya nggak mau head to head, saya nggak mau langsung berhadapan dengan itu, Nah, hancur kita. Iya, tuh. dengan minim budget tidak mungkin saya rasa ya. Jadi Ya. saya punya punya pemikiran, sebentar kita cari celahnya dulu yuk gitu loh. Ayo deh Nah, gitu. Saya melihat celahnya di sini. Saya saya sendiri Ustadz ya, saya memiliki masalah yang harus dipecahkan. Nah, masalahnya apa? Ketika saya mudik, saya pulang, itu saya karena Madiun waktu itu terkenalnya dengan bluder sebagai oleh-oleh ya. Jadi ada brem itu mulai sudah berkurang karena ya. saya sendiri juga tidak begitu suka brem. Sambal pecel itu pun juga sudah sedikit berkurang karena sambal pecel itu kan oleh-oleh yang harus dipakai kalau sambil makan, kan diolah dulu, nggak bisa Ya. langsung dimakan gitu. Nah, kemudian muncullah bluder pada waktu itu. Bluder yang semakin diminati dan orang ke Madiun itu pasti cari bluder. Ya. Tapi ketika saya pulang bawa bluder itu, harganya kan mahal. Ah, Itu minimal 10 tuh baru dapat box cantiknya Ustaz pada iya waktu itu. betul. Kan saya agak terbebani dong pada waktu itu. Wah, ini masalah nih. Berapa rumah yang akan kita singgahi kalau kita pulang kan gitu ya. Kalau 5 rumah aja nih eh, pada waktu itu masih harganya 80 Ustaz ya. Coba kita kalikan 5 lagi mana harganya? Wah, iya ya. Betul. Belum ongkos pulangnya kan gitu ya. Akhirnya kalau saya beli 5 nggak dapat box Ustaz. Cuma dapat kresek. Ini Ya. enggak banget deh. Masa kita nenteng-nenteng kresek kan gitu ya. Ah, ini enggak banget deh ini. Sebentar. Ini aja. Kita harus menciptakan produk yang orang-orang itu kalau pulang bawa itu nggak malu, tapi juga terjangkau harganya. Oke, kalau gitu Nah, kita sudah punya produknya, enak rasanya, bisa disebut ludet. Berarti kita tinggal bikin lebih murah. Gimana caranya? Size-nya, size-nya kita minimize lagi. Gimana caranya kita minimize si builder ini? Dikecilkan, otomatis kan harganya lebih terjangkau tuh. ya. Kemudian kemasannya dipersedikit. Kalau yang sana itu isi 10, saya jual waktu itu yang ada isi 6, Ustaz. Isi Hmm. 6 dan isi 10. Wah, sudahlah lebih kecil. Kemudian, tapi nggak kecil-kecil amat ya Ustaz. Ya, Ustaz kan tahu ya. Ya. Sudahlah lebih Pas relatif lah. kecil, ya. Kemudian juga dia jumlahnya lebih sedikit. Otomatis kan jadi lebih banyak. Jadi ketika itu saya Ah, buka yang besar, pada waktu itu sudah 80.000, saya buka harga di satu bludernya spesiesnya itu waktu itu 5.000 rupiah saja. Jadi hmm. dikalikan 6, 30.000 dengan kemasan yang cantik. Nah, gimana caranya supaya bluder ini dikenal dengan nama yang mudah, mudah diingat, enak dilafalkan, dan orang nggak malu nentengnya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa ya gitu ya? Saya berpikir keras sama anak saya. Yang paling gampang, karena rencananya mau pakai yang bahasa Arab gitu, Satya Oh, gitu. Yang biar kayak, wah kayak keren nih bahasa Arab, biar kayak kelihatan. pondok. Kalau kita ini muslim, biar kelihatan halal. Karena kan memang waktu itu masih belum ada sertifikasi halal, Ustaz ya. Oke. Kan yang pabrik besar itu kan, ngapunten, maaf, itu kan dari, Ustaz ya, dari, bukan pribumi, Ustaz ya. Nah, Oke. jadi saya ingin menonjolkan hal itu gitu loh. Ini yang bikin adalah orang muslim dijamin halal pada waktu itu. Halal. Gimana caranya gitu kan? Pengen banget Ustaz kayak gitu. Akhirnya kepikiran lah, aja dah, kita namakan luder cinta. Oh, ya deh ya. Dari Gampang mana jadi itu? anak saya pada waktu itu karena mungkin inspirasi dia kan Februari Ustaz ya pada waktu itu ya kan Oh, banyak sekali oke. berseliweran Ustaz ya di media sosial di mana kita sebut aja namanya Luder Cinta. Iya ya, kok enak ya dilafalkan, diingat pun gampang gitu ya. Iya deh, juga nanti kalau ada tagline dan lain sebagainya ini kayaknya mudah banget nih dipakai gitu ya. Udah Luder Cinta. Oke, warnanya cinta itu kan identik sama pink, merah itu. Jangan Hmm. katanya itu. Kita bikin yang lebih universal lagi. Saya usul biru gimana dek? Biru Tosca. Oh iya, cantik, cantik, cantik. Ya, memang pada Ah, waktu itu
biru ngetren warna ngetren di tahun 2019 itu biru Tosca Ustadz yang paling banyak menonjol ya Ustadz ya. Di apa ya diprediksi sama Google Trend itu biru Tosca. Nah, Hmm. akhirnya keluarlah biru Tosca itu untuk pertama kalinya. Jadi namanya Bluder Cinta dengan kemasan isi 6 dan isi 10 yang kita tawarkan apa namanya namanya pun gampang banget diingat pada waktu itu. Lahirlah Bluder Cinta. Nah, satu lagi nih Zak. sebelum sebelum itu dicetak banyak, saya masih masih kurang sebentar deh. Kan kita belum punya sertifikat halal nih. Gimana Ya. caranya supaya orang itu tahu? Kan cinta itu kan nggak ke Arab-Araban gitu. Ah, Iya, yang cinta itu kan orang bisa saja banyak orang yang bisa memakai nama itu. Oh, gini aja deh, kita kasih clue di boxnya bahwa kita adalah umat Muslim. Nah, gimana caranya? Ini nggak tahu ya pikiran anu saat ya. Bola mungkin ya bisa lah dibilang kreatif, tapi nggak tahu ya. Tapi gini saya tulisnya Ustaz. How to eat. Nah, cara makan. Satu, baca basmalah. oh, Basmalah ini. Nah, saya rasa setiap umat muslim ketika baca itu pasti yakin, oh ini muslim nih yang buat nih ya, ya, gitu. ya, ya. Bacalah basmalah. Itu saat gitu. Nah, Nah, jadi kali belum ada sertifikat halal ya jangan ngakalinnya waktu itu begitu. ya. Iya, saya jangan pakai bismillah deh. Kalau bismillah nanti rancu lagi karena kan Kak, mungkin bisa keinjek itu boxnya. Ya saatnya bisa dibuat kipas-kipasnya Ah, kurang serak saya ya. Basmalah deh katanya. Ya wes, basmalah coba yuk. Nah, itu how to eat-nya. Jadi cara makan itu saya tulis di situ, saya cantumkan di situ termasuk dengan cara adab makannya itu dengan cara pakai tangan kanan. Kan umat muslim mengenal itu saat ya. ya Doa betul. dulu sebelum baca basmalah ya kayak gitu-gitu dan saya rasa itu bisa membuat ya ngakalin itu tadi Ustaz. Jadi orang yakin nih yang umat muslimnya, oh beneran halal ini. Itu Ustaz. Nah, meluncurlah itu akhirnya Ustaz pertama kali itu ikut ya event-event kecil sih, lokal Ustaz, bazar-bazar. Kemudian apa di minimarket-minimarket dekat rumah. Kemudian saya ikut ya diponsorin kecil-kecilan ya Ustaz ya di apa sekitar rumah aja, misalkan ada jalan sehat kayak gitu. Kemudian ada komunitas apa, mengadakan acara apa, saya ikutin. Nah, Mulai dari disitulah, event-event gitu ya, ya dari situlah mungkin orang baru melihat, oh pameran gitu. bener ya, selain ini. Nah, kemudian saya mulai masukin ke dinas. Nah, ke dinas ini saya punya pikiran gini, kalau isi 6 kan nggak mungkin dinas pakai sehari-hari, Iya, gitu. Biasanya dinas tuh apa sih yang di kegiatannya? Kebanyakan yang menggunakan ada makanan, minuman, itu kan rapat, Ustaz ya. Nah, betul. ayo bikin kemasan rapat nih. Isi berapa? Isi 2. Jadi saya bikin juga tuh. Isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5, isi 6, dan isi 10. Itu saat setelah yang rapat, kita beralih ke arisan. Coba lagi ke yang souvenir pernikahan. Ini di sini akhirnya berkembanglah seperti itu, Ustaz. Jadi makin banyak kemasan-kemasan yang bisa menjadi problem solvingnya orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Kalau bluder yang sudah ada itu ya, yang sudah brand terkenal itu kan punya beberapa toko lah ya. Kalau bluder Ya, cinta ini dipasarkan kemana aja? iya awal-awalnya saya eh, sistemnya konsinyasi ke minimarket, ke toko kelontong, dan apa namanya apotik itu Ya. saya masuk dalam situ. Nah, semakin tahun itu selain datang ke rumah juga, itu saya apa namanya saya saya kerjasama dengan KAI buka Oh, space di sana. Jadi ada open space gitu saya pakai booth. Nah, Budu Cinta ada di sana di stasiun besar stasiun. Madiun. Ah, Ya, oke. nanti kalau Ustadz ke Madiun pakai kereta, jangan lupa Ustadz difotoin. Mampir nanti ke sana Ustadz. Oh, ya, 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 ya. Siap, siap. Iya. Mm-mm, betul. Nah, terus selain setelah di stasiun itu juga kemudian alhamdulillah Ustadz dapat tawaran juga masuk hypermart.
Nah, Hypermart all Jawa Timur. Jawa Kita sudah Timur. ada, ya, seluruh Hypermart yang ada di Jawa Timur. Kita sudah masuk di situ. Begitu, Hmm. Ustaz. Jadi, ya ada toko oleh-oleh lah ya yang setiap harinya itu mereka menjualnya kan bok-bokan, Ustaz. Jadi nggak eceran. Kalau yang minimarket, toko kelontong, apotik itu kan eceran. Ya. Kalau yang di oleh-oleh itu ada sekitar 6 pusat oleh-oleh itu box-bokan. Jadi nggak ngecer. Oh, Nah, di box situ ya. paling Isi banter itu berapa? di Mm-mm. Apa itu? Satu boxnya isi berapa itu? Ada yang isi 10, ada yang isi 6. Isi 10 60.000, isi 6 40.000 kalau di pusat oleh-oleh. Tapi isinya mix random, nggak bisa milih rasa. Oh, oke. Tuh. Ya. Dan sekarang pabriknya kami pindah Ustadz, nggak seperti dulu yang tempatnya Ustadz pernah datangi. Waktu Ah, itu Kota Madiun. Kali ini kita pindah ke Kabupaten Madiun di pinggir jalan raya, lebih mudah diakses dan lebih besar juga tempatnya. Di oh, ada sini showroomnya juga di situ. Bisa beli di situ. ada, ya bukan showroom lah Ustadz, pokoknya ada tempat buat eh, beli Oh, ada buat gitu. belinya ya. Ada. Oh, tidak Nah, hanya kalau di produksi. sini bedanya bisa pilih rasa. Jadi ada coklat, keju, kismis, stroberi, blueberry, nanas, pisang, durian, taro, kopi, vanilla, bisa dipilih di sini. Mm-mm. Jadi ada sistem produksi udah mulai rapi lah ya berarti ya sekarang. Alhamdulillah Ustaz, keuangan pun juga kami menggunakan Accurate, miliknya Ustadz Fajar. Ya. Itu juga eh, kemudian ya apa ya SOP-nya pun juga sudah berjalan lancar, jadi tidak harus tiap saat kami datang ke sini itu sudah alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Distribusi dan pemasaran. Berarti melalui toko-toko itu ya. Iya, betul. Yang offline itu Ustaz apa masih kalau yang hypermart itu kita masih belum menggunakan em, kirim sendiri, tapi mengirimkan lewat ekspedisi yang satu Oh, hari sampai. satu hari Iya, sampai. iya Hmm. satu hari sampai Ustaz itu. Mm, ada Oh, karena memang ya, secara hitung-hitungan masih belum bisa masuk Ustaz ya kalau hanya untuk ke hypermart saja, kecuali bisa oke. sambil toko-toko lain. Nah, itu memang yang sedang akan kami kembangkan itu kalau sudah mulai ke tempat-tempat lain. Tapi ternyata kenyataannya saya tahun 2021 itu mendapatkan insight ide gitu karena ke Banyuwangi itu kan ada adik saya juga di sana Ustaz ya. Jadi Ya. ketika di Banyuwangi itu eh, orang-orangnya, teman-temannya, saya, saudara-saudara itu berminat sekali dengan builder dan suka gitu. Ah, Akhirnya kita pemikiran, kenapa nggak beli, kenapa nggak jual juga nih di Banyuwangi gitu loh. Tapi itu saya pikir lah, kalau beli di Banyuwangi builder cinta kan otomatis mahal. ya. Kemudian kita juga akan tahu dong nanti harganya cinta di sini gitu. Akhirnya saya berpikir gini, oke kita buka di Banyuwangi, tapi namanya beda. Hmm. Kenapa namanya beda? Supaya nanti kita bisa branding bluder itu dengan oleh-oleh Banyuwangi Ah, gitu. So, oleh-oleh Banyuwangi namanya bluder cinta, mereka nggak percaya bluder cinta itu pusatnya di Madiun. iya. Gitu kan Ustaz ya? Iya, akhirnya oh iya wes, bener itu. Kalau gitu kita bikin oleh-oleh Banyuwangi bluder yang kita namakan sesuai dengan kearifan lokal di sana namanya Isun. Jadi Oh, bluder itu untuk Banyuwangi. Oke, bagus sih. Semua legalitas sudah diurus, packagingnya pun juga sudah disiapkan. Nah, akhirnya launching lah Bluder Isun di tahun 2021 awal kayaknya. Itu, kayak gitu. Nah, setelah Isun berjalan beberapa bulan, saya digandeng nih sama Ustadz Agus hmm, di Forbit itu. ya, Gimana saja kalau kita bikin di Subang. Nah, di ya. Subang pun akhirnya saya juga ide nih namanya jangan nama Blunder Cinta Ustadz. Apa dong namanya? Semua pada urun ide termasuk saya. Alhamdulillah
bluder gelis ini yang dipakai Ustaz gitu. Oh, Jadi itu sistemnya bluder gimana gelis itu? Bikinnya di Madiun, bludernya atau iya gimana? Oh, betul. dikirim? Iya Ustaz, bikinnya di Madiun, dikirim setiap hari melalui kereta sama bis armadanya. Oh, kereta sama bis Jadi tiap hari dikirimnya. setiap hari ya betul bluder gelis itu ada di Subang dan juga ada di Cirebon, Ustaz Sefi. Oh, oke. Dan itu Nah, yang itu kerjasama yang sangat. bertahan Mm. berapa lama bluder itu? Bluder itu nggak lama Ustaz, sekitar 7 hari. tujuh Tujuh hari hari. itu Berarti ada 7 hari harus ya habis laku mm, dong itu ya? harus 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 sudah habis itu. Jadi eh, apa kan ada yang sudah karena kan tergantung cuaca juga Ustadz ya. Ada yang sudah memang keluar bintik jamur, ada yang belum. Tapi memang sebaiknya H-2 sudah kita tarik. Makanya kenapa yang dikirim ke Subang itu setiap hari Ustadz fresh itu. Hmm. Iya. Dan tidak ada returnya. Tidak ada returnya. Wah, saya Isuk bikin juga juga tidak ada. di Bekasi, Jakarta. Boleh, boleh. Silakan dipilih Kita nanti bikin blunder apa apa namanya. gitu ya? Bluder manjada Bisa wajada. Ustadz. Bisa banget. Kayaknya Bisa seru banget itu. nanti oleh-oleh Bekasi. Oleh-oleh. Bisa bisa. Ya, 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 ya. Oh, bisa ya. Jadi eh, buka bikin kerjasama seperti itu ya. Bisa, bisa. Mungkin bisa juga disebut maklun ya, Ustaz ya. Rebranding ya, Ustaz ya. Rebranding. Tapi Betul, konsep maklun. dengan Gali Subang itu tidak hanya sekedar maklun, Ustaz kami. Jadi memang ada kepemilikan saham, kita saling gotong royong, gitu. Untung Oh, sama dibagi, rugi pun sama dibagi. iya, Jadi iya. nggak cuma sekedar saya sih harus Jual, untung bukan gitu. jual beli ya, bukan. Nah, betul. Tidak hanya jual beli. Dan lagi konsep di Subang itu kan memang untuk apa namanya ekonomi pesantren, Ustaz. Menumbuhkan Ah, ekonomi pesantren. Jadi mendukung ekonomi pesantren Darul Falah Cimenteng Subang. oke. Jadi apa Iya, keunggulan bluder cinta ini dibandingkan produksi nah, jenis? iya. Eh, Seperti yang tadi Ustaz, selain rasa ya, saya berani diadu nih Ustaz karena memang Nah, sudah. saya pertama tuh pastilah ya, Iya, harus alhamdulillah lah ya. testimoni itu sudah banyak Ustadz ya yang datang gitu. Tapi eh, tetap harus berbenah terutama untuk varian-varian baru. Mungkin saja Ah, oke. jenuhan Ustadz ya itu. Nah, ya itu yang harus kita antisipasi. Dan ini kita sedang mengembangkan memang sih belum saya apa ya, belum saya rilis, tapi mungkin bisa saya kasih bocoran di sini lah Ustadz ya. Baru di sini saya bicara secara online Ustadz ya. Di Oke, YouTube-nya Ustadz Zainuddin. makasih. Ya, Jadi insya Allah kita akan mengembangkan semacam kemasan yang bisa membuat bibir ini jauh lebih tahan lama. Insya Allah bisa sampai 1 bulan. oh, Itu. Terus yang kedua, ya kita juga akan mengembangkan eh, sebuah apa ya cara di mana konsumen atau mungkin reseller kita bisa membuat sendiri blender di rumahnya hmm. dengan bahan-bahan semuanya dari kita. Oh, Gitu, Ustaz. dikirim bahannya Udah ya. tinggal buat. Iya, betul. Udah tinggal buat, kemudian mengoven, kemudian menjualkan. Nah, ini yang sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa launching, Ustaz. Mohon Sangat doanya. menarik itu, karena tingkat kesegarannya bisa lebih dipertahankan. Betul, betul. Jadi itu, insya Allah mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar karena semakin Amin. banyaknya pecinta bluder, Ustadz, yang ingin apa yang karena kita terbatas waktu tadi itu expired yang sebentar, Ya, betul. kemudian juga kadangnya bluder, jadi kadang sampai di tangan konsumen itu dalam kondisi penyet. Nah, itu juga Ya, yang jadi betul. kita supaya bisa lebih baik lagi ke depannya ini gimana caranya. Mudah-mudahan aja bisa jadi lebih baik. Ya, 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 ya.
Nah, ini dia. Kakak Mila ini kan kuliah nggak di ekonomi, terus di Gontor. Itu memang ada ya. Nilai-nilai Gontor itu yang membentuk kita jadi pengusaha. Saya yakin ada. Saya yakin ada, Ustaz. Nilai apa Eh, aja coba kira-kira? tinggal bagaimana kita apa ya menyampaikan pada diri kita sendiri. Salah Ah, satunya yang saya rasakan saat ini, bagaimana saya bisa survive di tengah masyarakat yang kompleks, Ustaz ya. Jadi hmm, eh, kehidupan sederhana kita pun kadang-kadang menjadi sorotan tetangga kanan kiri. Nah, kalau kita tidak kuat mental, bisa saja bisa menarik hal-hal yang kurang baik di keluarga kita. ya. Seperti itu. Jadi dari pondok kita diajarkan untuk selalu bisa menerima, kemudian hidup sederhana, harus Hmm, kuat. Nah, hal-hal atau pondasi seperti itu tuh justru eh, jadi semakin menguatkan diri kita, apapun yang terjadi. Ketika dalam keterpurukan, kita masih tetap kuat. Ketika kita dalam kesempitan, kita masih bisa melihat celah, peluang. Oh, hmm. aku pernah lebih buruk lagi dari ini gitu. Jadi apa ya, tidak membuat sesuatu tuh ending. Jadi, aduh ini akhirnya aku nggak bisa lagi ya. Ini salah satu contoh di saya kan, ambruknya konveksi saya itu tidak membuat saya akhirnya aku nggak mau usaha lagi, wes ternyata usaha itu susah, ternyata produksi itu begini lah. Itu alhamdulillah tidak sampai ke sana, tidak terbersit sedikit pun sampai ke sana gitu. Jadi Bertahan ya, eh, survival. ya, iya betul. Justru apa ya, survival mode-nya ini kuat gitu, Ustaz. Insya Allah kuat. Karena di pondok itu gemblengannya seperti apa? Udah tamat 6 tahun aja udah Iya, betul luar sekali. biasa Ya, ya. iya benar Ustaz. Jadi oh, gimana rasanya? Oh, saya aja pernah dihukum waktu itu kelas 6 Ustaz ya. Setelah lengser dari OPPM, belum Ya. belum masih jadi ketua PPM saya Ustaz. Masih jadi ketua PPM aja saya pernah dihukum gara-gara saya sholat di kamar Ustaz. Saya pikir gini, saya sholat aja dihukum. Apalagi saya nggak sholat kan gitu. Jadi, karena lagi sibuk-sibuknya PG ya waktu itu Ustaz ya. Jadi Oh, akhirnya kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid waktu itu Ustaz. Wah, ketahuan deh saya ada jasus ya waktu itu. Saya sholat di eh, kantornya kelas 6 waktu itu Ustaz. Wah, akhirnya saya pakai jilbab warna oranye waktu itu Ustaz. Dulu jilbab warna oranye itu memalukan. ya. Dan itu Makanya ketua PPM. jadikan apa ya, hijab jilbab warna oranye. Saya malu Ustaz. Nah, ketika itu sudahlah pakai jilbab oranye, kelas 6 harus kumpul mau nggak mau. Saya mau pakai, kan nggak boleh pakai mukena. Jadi keluar tuh nggak pakai mukena Ustaz gitu. Nggak boleh menyembunyikan lah kalau saya lagi Ah, dihukum. Akhirnya oke. ya udah Bismillah. Pakailah jilbab itu. Ketahuan dulu kan dihukum. Ya sudah. Itu rasanya kayak saya turun. Turun banget saya itu ya Ustaz. Semuanya serba turun. Mood saya turun. Apa, semua itu kayak haibahnya juga ikut turun kan Bye. Ustaz pastinya ya. Doa. Nah, masih mentingin haibah waktu itu katanya. Oh, rasanya kayak wah campur aduk. Tapi mau nggak mau saya harus bisa keluar. Ya keluar Ustaz. Nah, setelah saya berpikir iya ya kejadian itu mungkin cikal bakal di mana saya itu kuat lah. Meskipun Nah, di coba saat deh kalau seperti gitu. sekarang. Kak Kamila ini pesenin ke alumni Gontor Putri biar pada jadi pengusaha. Iya. Ya Ustaz. Insya Allah apa ya sebagai perempuan kalau menurut saya itu memang lebih pas itu jadi pengusaha. Baik Ah, usaha di rumah ataupun di luar rumah gitu. Tapi asal ditekuni dan tidak meninggal. Karena gini, di rumah meskipun nih banyak orang bilang saya pun merasakan katanya di rumah bisa tetap santai, bisa tetap melihat anak. Tapi kenyataannya memang sulit Ustaz. Ketika kita sedang menghadapi orderan, senang kan hmm. Ustaz ya.
saya lupa ada anak saya gitu ya. Terus Ya, belum lagi kalau di rumah itu tamu datang, tamu kan harus kita hadapi ya Sat ya. Nggak mungkin kita tamu datang kita HP-an kan nggak mungkin. Kelihatannya memang mudah di rumah itu kerja di rumah enak nih gini-gini. Ternyata memang kenyataannya sulit. Tapi lebih sulit lagi ketika kita ada di luar rumah dengan tidak bisa melihat anak bermain di rumah, dengan tidak bisa masakin anak. Kan kita bisa nyolong-nyolong waktu nih Ustadz nih. Masakin anak ketika anak minta, Bunda minta nasi goreng. Oke, ayo. Nah, kita masih bisa. Kalau di kantor, jelas nggak bisa. Kita terikat waktu. Kalau kita mencuri waktu, kita khianat maksudnya. Tapi kalau ya, di rumah, enak nih. Kita mau khianat ke siapa? Oh, ini usaha-usaha kita. Jadi ya. anak tetap apa ya, tetap terjaga, tetap teropeni ya. Kalau bahasa Jawa ya, tetap teropeni dengan insya Allah baik. Begitu, Ustaz. Jadi jangan ragu ya, alumni Gontor Putri kalau menjadi Jangan pengusaha. ragu dan jangan diam aja, karena sekarang udah banyak kemudahan, nggak perlu keluar rumah, sudah bisa usaha. Perempuan itu harus mandiri, Ustaz. Nah, Meskipun ya, meskipun saat ini saya seorang single parent, Ustaz, tapi saya tetap bisa harus mandiri. Jadi memang apa ya, kebiasaan-kebiasaan dulu ketika kita masih sekolah, kita sudah terbiasa tidak manja, kita sudah terbiasa memanage waktu kita sendiri, kita sudah terbiasa mandiri. Insya Allah ketika apapun yang terjadi di kemudian hari, kan kita tidak tahu kondisi saya sekarang pun saya tidak tahu. Tapi ya. kita bisa survive, insya Allah. Strong ya. Insya Allah. Oke Kak Kamila, Barakallah ya, makasih banyak ini. Luar Kalau biasa Ustaz, ini. Saya serius itu, saya mau bikin itu. Bluder Manjada Wajada. boleh Ustaz, mampir ke Mekah, Ustaz. Merasakan kembali lembutnya cinta buat Ustaz. Monggo ke Wih, sini. keren, Ayo, keren, keren. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. sama-sama. Ya, terima kasih Oke, banyak. makasih banyak teman-teman sekalian. Ini inspirasi luar biasa, terutama buat alumni Gontor Putri ya. Jangan pernah takut menjadi pengusaha karena kita sudah dididik mandiri. Itu modal besar untuk kita bisa menjadi pengusaha. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.